Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Ibu harapkan kalian hari ini semua sehat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu pada video pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan Ibu Yayan yang mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 di SMK Poncol. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk video kali ini Ibu melanjutkan materi kemarin yang sudah Ibu sampaikan. Kita kemarin membahas masalah teks laporan hasil observasi. Untuk video kali ini Ibu akan memberikan materi bagaimana menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kembali Ibu ingatkan lagi untuk pelajaran yang sudah kita berikan kemarin, sudah kita pelajari bersama. Kalian mesti tahu dulu, apa sih itu teks laporan hasil observasi? Kalian ingat lagi, kalian baca lagi apa yang sudah Ibu berikan, ya. Ibu ingatkan bahwa materi yang Ibu berikan kemarin itu akan hari ini nyambung terus gitu. Jadi kalian tidak boleh melupakan yang kemarin. Makanya Ibu harap kalian mencatat apa yang sudah Ibu berikan di buku catatan kalian. Karena itu akan memudahkan kalian untuk mempelajari selanjutnya. Oke. Hari ini kita akan belajar menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Setelah kita mengidentifikasi dari teks laporan hasil observasi yang kita punya, kita diharapkan kalian bisa menyusun ringkasan dari isi teks laporan hasil observasi tersebut. Apa sih ringkasan itu? Kalian harus ketahui ya, bahwa ringkasan adalah pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Jadi secara umum kita bilang ringkasan itu adalah rangkaian dari pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu, tetapi tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Nah, untuk menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, kalian perlu mempersiapkan. Ya. Untuk menyusun sebuah ringkasan perlu diperhatikan, pertama kalian harus membaca pemahaman isi teks, kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Selanjutnya, pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama juga bersifat umum dan dapat melingkupi sebuah isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Intinya seperti ini anak-anak ya. Kalau kita membaca sebuah cerita atau laporan, dalam satu paragrafnya itu ada gagasan utamanya. Nah, gagasan utama inilah yang kita akan ringkas menjadi sebuah ringkasan dari sebuah laporan. Nah, di sini Ibu ada contoh ya. Sekarang perhatikan contoh analisis gagasan pokok setiap paragraf dalam teks wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit hewan, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang.
wayang golek, dan wayang suket, dan wayang motekar. Nah, ini contoh sebuah paragraf dalam sebuah laporan teks hasil observasi. Nah, kalian harus mencari apa sih gagasan pokoknya supaya kita bisa meringkas dari isi laporan teks hasil observasi tersebut. Gagasan pokoknya dari paragraf yang tadi Ibu sudah bacakan, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, gagasan pokoknya itu adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kenapa dia dikatakan sebagai gagasan pokok? Karena sudah dapat melingkupi semua isi yang ada di dalam paragraf. Sudah dapat melingkupi isi dari yang ada di dalam paragraf sebuah teks laporan observasi. Nah, kebetulan paragraf pertama gagasan pokoknya adalah wayang. Nah, selanjutnya Ibu berikan di sini sebuah paragraf lagi. Nah, Ibu harapkan kalian bisa menentukan mana gagasan pokoknya. Paragraf kedua ini nanti kalian cari gagasan pokoknya. Setelah itu kalian bisa meringkas dari laporan teks hasil observasi. Banyak ya, nggak mungkin satu paragraf, tapi Ibu memberikan tugas ini hanya satu saja, satu paragraf saja. Kalian tentukan apa itu gagasan pokoknya. Nah, tugasnya, temukan gagasan pokok dari paragraf pada tabel di atas. Kemudian tugas ditulis di buku kalian, kemudian dikirim atau diupload di Google Classroom, ataupun kalian kalau memang kesulitan mengupload bisa mengirimkan hasil tugas kalian ke WA Ibu. Kalian sudah tahu ya nomor WA Ibu. Nah, Ibu tunggu kalian mengerjakan tepat waktu kalau bisa ya, dengan kerja yang maksimal. Oke, demikian untuk video Ibu hari ini. Ibu cukupkan sekian. Kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.